Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Yang pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, pada Bapak Diakon Redia Pilih sebagai liturgus, pada penetua dan diakon pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Budi Alpanto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudara Astrid Yulinsia dan Saudara Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agus Ismail selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 28 Januari 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 waktu pukul 8.30 WIB jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Joni Rumsakarya, song leader Ibu Penetua Harti Carolina SPD dan Saudara Astrian Yulian Lucia. Pemain keyboard musik Saudara Besan Monica. Liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk ke-1. Berita keuangan yang baik masuk pada maupun keluar, tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini, yang pertama kolekte SAM berjumlah Rp75.000. Yang kedua korban syukur HUT ke-44 Mary Susanti Rp150.000. Yang ketiga HUT ke-10 Pidela Caka Pidelia Rp100.000. Berita kebaktian lain-lain akan dilaksanakan ibadah syukur, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 28 Januari 2024 waktu pukul 11 atau setelah selesai ibadah di gereja tempat rumah keluarga Agustinus Suwan, Jalan Keretak Teta, RT 4, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, lingkungan pelayanan 2. Petugas penetua dan diakon lingkungan 2. Liturgus penetua Sakura, pemain musik Pak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudara Astrid Yuliantia. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, dari MPH Jemaat GKI Barimba, kami menyampaikan kepada Ibu Bapak warga jemaat bahwa ibadah rumah tangga atau lingkungan akan dimulai pada bulan Februari 2024, yaitu di yang pertama lingkungan 1 di tempat keluarga Marlin Selasa 6 Februari 2024, di lingkungan 2 di tempat keluarga Ihenedi Rabu tanggal 27 Februari 2024, lingkungan 3 di tempat keluarga Marianita Kamis 28 Februari 2024. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian dan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Undangan ibadah pengucapan syukur. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kita sekalian, maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian
kiranya berkenan hadir pada acara ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 Februari 2024 waktu pukul 11 setelah selesai ibadah, tempat keluarga Bapak Agustinus Suwan, Jalan Kerantak Treta nomor 4 Kelurahan Berimba. Demikian undang ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Hormat kami yang mengundang keluarga Adianson Aswan dan keluarga Gintong. Bapak Ibu, saudara kita yang mulai ibadah pada hari ini, liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk yang kelima. Sementara pendeta dan petugas yang akan memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama memuji memuliakan akan nama Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 1 dan 2. Nanti pada bait yang kedua sidang Jumat kami undang bangkit berdiri. Hai Kristen nyanyilah haleluya amin, Rajamu pujilah haleluya amin, padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu haleluya amin. Hatimu angkatlah haleluya amin, mari bersoraklah haleluya amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh haleluya amin. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 7. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang kegelapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nas pembimbing
yang diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilan akan dinyatakan. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Padamu Tuhan yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku di bawah damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku datang menjelma, kasih sayangmu, perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus, Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum
Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 34. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersalah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama,
Kitab Ulangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali kita bersama merenungkan firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan yang menarik bagi kita. Dan silahkan Bapak Ibu menjawab dalam hati saja masing-masing. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah boleh orang Kristen memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sengaja atau tidak sengaja? Itu pertanyaannya. Nah, silahkan dijawab masing-masing di dalam hati Bapak Ibu. Saya yakin kita semua punya jawaban di sini. Nah, saudara-saudara, kenapa pertanyaan itu saya sampaikan? Karena pertanyaan yang sama juga itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus pada saat itu, di teks Alkitab yang kita baca. Paulus menghadapi persoalan yang sama. Ia harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Masalah ini terjadi karena latar belakang sebagian jemaat Korintus dahulunya adalah penyembah berhala. Bahkan juga ketika Paulus memberitakan Injil pada saat itu, kota Korintus ini adalah kota yang maju, kota perdagangan, beraneka ragam budaya, agama itu ada di dalamnya, dan banyak masih orang-orang menyembah berhala. Kuil-kuil dibangun untuk melakukan penyembahan
berhala, dewa-dewi Afrodit, dewa kesuburan dan sebagainya ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga latar belakang jemaat Korintus sebelum mengenal Injil, mereka juga punya latar belakang itu. Sebagai orang-orang yang menyembah berhala, mereka yang dahulu mempersembahkan kurban kepada berhala, meyakini bahwa makan daging persembahan berhala itu berarti menyembah berhala. Namun jemaat lain yang sudah percaya kepada Kristus memiliki tanda petik di sini pengetahuan, sehingga dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Yaitu bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita memiliki pengetahuan yang kita imani, berhala itu mati. Berhala itu tidak ada. Sehingga karena pengetahuan dan iman keyakinan itu berhala itu mati, berhala itu tidak ada. Jadi bagi mereka yang memiliki pengetahuan itu, mau mengatakan tidak ada masalah memakan makanan tersebut, karena berhala itu mati, berhala itu tidak ada. Dan ini memunculkan pro dan kontra di jemaat di Korintus, karena kita tahu jemaat di Korintus itu ketika mereka sudah percaya dengan Injil dari buah pemberitaan Rasul Paulus, tidak semua iman mereka itu kuat. Ada yang masih lemah, ada yang masih mudah tergoncang, ada yang masih mudah diombang-ambingkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita boleh memahami sesungguhnya dalam surat Paulus, dalam 1 Korintus ini khususnya dari pasal 1 sampai 7, di situ mau ditekankan betapa limpah dan baiknya Tuhan memberikan manusia karunia dari Tuhan kepada setiap masing-masing orang. Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan memberikan pengetahuan, sehingga Paulus sesungguhnya memberikan pengertian kepada setiap kita manusia, hal-hal mendasar yang harus kita ketahui dan renungkan, yaitu apa itu hikmat dan kekuatan di dalam salib Kristus. Bagaimana kita seharusnya bertindak terhadap diri kita dalam hubungan kita, seperti di dalam hubungan keluarga misalnya. Bagaimana kita mengusahakan hidup kudus di dalam relasi kita terhadap sesama dan Tuhan. Bagaimana tindakan kita yang seharusnya dalam melayani Tuhan. Dan di dalam nas ini kita manusia diarahkan bagaimana setiap karunia yang telah dinyatakan kepada kita manusia harus kita pakai dengan baik, seturut dengan kehendak Allah. Secara khusus kita pakai untuk kebaikan bersama dengan sesama kita manusia, termasuk karunia yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah tanda petik tadi, pengetahuan tentang segala sesuatu dalam keberimanan kepada Tuhan. Harus ditempatkan dengan baik, seturut dengan kehendak Allah, dan dipakai untuk kebaikan. Hikmat, pengetahuan harus dipakai untuk kebaikan. Di dalam nas ini, karunia yang dikatakan di sini adalah pengetahuan mengenai berhala dan juga tentang makanan, yaitu daging sebagai persembahan berhala. Karena pada saat itu kita tidak tahu, jemaat Korintus tidak tahu yang dijual-jual di pasar itu apakah itu juga suatu daging yang dipersembahkan kepada berhala atau tidak tahu. Lalu secara tidak sengaja jemaat memakannya. Nah, inilah yang memunculkan persoalan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam pasal ini,
ia menjawab persoalan lain yang diperhadapkan kepadanya tentang hal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus menyinggung akan adanya persoalan ini dan mengingatkan supaya orang-orang Korintus tidak berlebihan menilai pengetahuan yang mereka miliki. Paulus memberikan nasihat pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas dan pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi sesama dan Allah, bukan untuk menjadi batu sandungan. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang dilakukan oleh jemaat Korintus yang memiliki pengetahuan, karena dalam iman mereka yakin tidak apa-apa, makan apapun itu tidak haram, halal semua. Lalu mereka dengan menggunakan kebebasan mereka, dengan keyakinan pengetahuan mereka itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya orang lain di sini orang yang masih lemah imannya. Teh ewen tame melek kuil-kuil kia kilo menantang panuluhna. Damen nih jatun kere pali kuman citu. Sedangkan orang yang masih lemah imannya ini mereka menjadi bingung. Menjadi bingung. Bisa saja kelihatannya mereka ini makan ini. Apakah ini bisa dimakan atau tidak? Sehingga orang yang dikatakan oleh Paulus yang punya pengetahuan itu, jangan menjadikan diri mereka sebagai seorang yang sombong, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang ditekankan oleh Paulus di dalam nas ini. Sehingga yang kedua, Paulus tegas mengatakan memang Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala dapat kita nikmati dengan bebas. Tetapi jangan kebebasan itu menjadi batu sandungan bagi orang yang masih lemah imannya, sehingga membuat mereka terombang-ambing, membuat mereka bingung. Tetapi harusnya, mestinya menunjukkan keteladanan dalam sikap supaya mereka yang lemah imannya ini dibawa untuk dikuatkan dalam pengetahuan yang benar tentang iman kepada Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berhikmat menggunakan pengetahuan. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa. Sehingga tegas Paulus dikatakan, kita yang memiliki pengetahuan pun juga ambil bagian turut terlibat bersalah dalam hal ini, menyebabkan saudara kita terjatuh. Sehingga Paulus di sini menyarankan, daripada menjadi batu sandungan, lebih baik jangan memakannya. Lebih baik jangan memakannya. Ibaratkan begini Bapak Ibu, kalau di rumah mungkin kita merasa ya alkohol, minum alkohol atau merokok itu biasa saja, tidak berdampak negatif. Itu pandangan kita misal. Lalu dengan sebebas-bebasnya di rumah kita merokok, kita minum alkohol. Padahal di rumah itu banyak orang lain yang rentan terhadap asap rokok, anak-anak dan sebagainya. Kita menjadi orang yang sombong, mementingkan diri. Damai nih, tidak ada efeknya untuk saya, tetapi berefek untuk orang lain. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi daripada menjadi batu sandungan, lebih baik saya tidak merokok di rumah supaya orang lain tidak terkena dampaknya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dari nas ini kita patut merenungkan bersama. Firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan dan hikmat bagi kita untuk menimbang benar dan salah.
firman Tuhan, sumber pengetahuan dan hikmat untuk kita. Karena itu gunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama, bukan menjadi batu sandungan, bahkan lebih berlagak di hadapan orang, sok rohaniah kata orang, sombong rohani. Itu menjadi batu sandungan. Tetapi dikatakan di sini, gunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama. Itu bukti kita mengasihi mereka. Kesombongan menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Karena itu bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus meminta hikmat Tuhan agar dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Paulus memberi contoh mengenai memakan persembahan berhala. Ia mengatakan bahwa makanan memang tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Entah itu dimakan atau tidak berdampak untuk kita melewati makanan itu sebenarnya. Kita tidak akan mengalami kerugian. Yang menjadi kendala adalah ada pada penggunaan pengetahuan dan kebebasan itu sendiri bagi yang sudah mengetahui pengetahuan itu. Paulus menasihati agar kebebasan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lemah. Jangan sampai mereka yang lemah binasa karena pengetahuan itu. Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan harus bersanding dengan yang namanya kasih. Karena kasih itu selalu membangun. Karena kasih selalu memperhatikan orang lain. Kasih itu menjadi pagar untuk setiap tindakan yang dihasilkan pengetahuan. Kasih itu adalah puncak dari pengetahuan. Dan pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Di sekitar kita Bapak Ibu, atau mungkin kita sendiri, kita menjadi bagian orang yang mana? Apakah kita masih menjadi bagian orang yang lemah yang dikatakan oleh Paulus di sini? Bisa jadi di sekitar kita juga bisa jadi masih banyak orang yang lemah imannya. Karena itu mari pergunakan pengetahuan kita ini sebaik-baiknya untuk merangkul mereka, bukan menjatuhkan, bukan menghakimi kesalahan mereka, tetapi pergunakan itu dengan kasih. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Oh Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur dan bersukacita atas kebaikan pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Kami masih diberikan oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bekerja, berkarya dan melayani. Meskipun perjalanan hidup yang kami hadapi tidaklah selalu mulus dan hal yang mendatangkan sukacita. Kami selalu bergumul dengan banyak hal yang kerap kali karena pergumulan yang kami hadapi membuat kami lemah, membuat kami khawatir, bahkan berputus asa. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menolong kami dalam setiap keadaan. Pemeliharaan Tuhan selalu terjadi, baik suka maupun duka. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami akal, budi, hikmat dan pengetahuan, sehingga melewati firman Tuhan yang telah kami dengar, kami diajak untuk mempergunakan pengetahuan kami untuk membangun sesama. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kami boleh merangkul, membangun di dalam kasih, melewati
pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan melewati firman Tuhan ini, kami sungguh diingatkan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada lain ilah-ilah lain selain hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu pengetahuan pengenalan kami di dalam Yesus ini membawa kami untuk memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mampukan kami Tuhan agar kami boleh memberitakan Injil ini dengan hikmat Tuhan, sehingga Injil itu dapat tersampaikan dengan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan melewati pemberitaan Injil yang kami lakukan, baik kata, karya maupun juga tindakan kami. Nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan untuk perjalanan hidup kami ini. Kami bersyukur di hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan tetap memelihara kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kami. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpin sertailah kami, agar kami senantiasa dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya celaka, dibentengi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bentuk-bentuk kuasa kegelapan, kuasa kejahatan tidak akan bisa mengganggu kami, tetapi hanya kuasa Tuhan yang menaungi hidup kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak kekhawatiran, keputusasaan. Kami letakkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya bagi hidup kami, menyatakan apa yang baik, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan, bahkan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami masing-masing. Biarlah apa yang kami kerjakan disertai, diberkati oleh Tuhan, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga Tuhan yang mencukupkan kami dengan segala berkat dan rejeki, sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan melewati itu nama Tuhan juga akan selalu kami permuliakan. Kami tidak lupa mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Engkau sumber segala berkat. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Berkatilah anak-anak kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhan perkembangannya. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Mereka yang menginjak remaja, pemuda-pemudi, biarlah kuasa Tuhan hadir menaungi mereka, membentengi mereka dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang dapat merusak, menjerumuskan mereka, bahkan juga membawa mereka semakin jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, baik mereka yang dalam pekerjaan mereka masing-masing diberkati, dalam keluarga rumah tangga juga diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami yang saat ini tengah berjuang di dalam pendidikan mereka untuk meraih cita-cita, impian dan harapan mereka ke depan. Tolonglah mereka dalam masa-masa perjuangan ini. Biarlah mereka tetap bertekun untuk meraih cita-cita, menjadi anak yang rajin belajar, diberikan oleh Tuhan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan masa depan mereka boleh menjadi sesuatu hal yang indah dalam keberhasilan, kesuksesan di masa yang akan datang, memberikan kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan bagi Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kehidupan mereka, berkati keluarga dan rumah tangga kami. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu. Biarlah jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis ini,
bahkan juga jemaat GKI Barimba di tempat ini. Berkati jemaat-Mu dalam persekutuannya. Biarlah kami sehati sepikir di dalam Tuhan, saling melayani Tuhan, melewati setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Jauhkan segala hal yang ingin memecah belah persekutuan di dalam jemaat, tetapi biarlah kami boleh saling melayani, saling mempedulikan dalam kasih, dalam kebersamaan kami satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, Engkau juga hadir kepada mereka yang sakit, Engkau hadir kepada mereka yang berduka cita, Engkau juga hadir kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang terpenjara, mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah mencari pasangan hidupnya, mereka yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya. Tuhan, Engkau menguatkan mereka, memberikan yang terbaik tepat pada waktunya, sesuai dengan cara waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini berulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk anak kami Pino Pratama yang berulang tahun ke-6. Kami berdoa bagi saudara kami Mary Susianti yang berulang tahun ke-44. Kami juga berdoa bagi anak kami Pidela Caka Pidelia yang berulang tahun yang ke-10. Lengkapilah sukacita mereka ya Bapa, dengan damai berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan, umur yang panjang. Dan di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memilih pemimpin kami, yaitu presiden dan wakil presiden. Bahkan juga kami akan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi-kursi legislatif. Biarlah Tuhan Engkau memberkati proses demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kami percaya campur tangan Tuhan boleh terjadi di dalamnya. Jauhkan daripada kami ya Tuhan segala bentuk kekacauan propaganda yang ingin membawa kekacauan, kehancuran untuk Indonesia kami ini. Meskipun kami berbeda pilihan, tetapi tidak membuat kami saling menjatuhkan, saling membenci satu dengan yang lain. Sebab kami percaya di balik itu semua ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang berproses, Tuhan yang akan menetapkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang takut kepada Tuhan, yang bisa menjadi pemimpin Indonesia ini, bahkan mewakili rakyat yang akan duduk di kursi-kursi legislatif. Kami percaya ya Bapa, kami juga sebagai pemilih menjadi pemilih yang bijaksana, tidak mudah terbujuk rayuan apapun, dalam bentuk apapun, suap apapun ya Tuhan, tetapi kami memilih dengan hati nurani kami. Ya Bapa, biarlah dalam proses pilkada, pemilu, demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari ini, Tuhan juga menyertai, memberkati segala sesuatunya. Bahkan juga para petugas-petugas yang akan bekerja, baik itu di TPS masing-masing, baik itu KPU, Bawaslu, semua Tuhan pakai. Biarlah hikmat Tuhan dimeteraikan atas mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk perdamaian dunia ini. Berikanlah kedamaian untuk kami, baik untuk bangsa-bangsa yang tengah berperang saat ini. Kami percaya Tuhan selalu berpihak kepada yang benar. Tuhan memulihkan keadaan bangsa-bangsa akibat peperangan itu, memulihkan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan menegakkan keadilan. Dan pemimpin yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Dan biarlah kami juga sebagai warga masyarakat, kami turut ambil bagian untuk menyatakan kasih, damai, sukacita, bahkan damai sejahtera Allah
di mana kami tinggal dan berada, menjadi orang-orang yang suka akan damai, bukan orang yang suka akan perpecahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan dan doa syafaat tadi dengan menyanyi dari NKB nomor 128. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari, mohon maaf, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan.
Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, jemaat penyanyi dari NKB nomor 133 bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kembali ke bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait yang kedua. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tersesat. Sidang jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Allah telah menggenapi janji-Nya kepada kita
Dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita, masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.